depan dan mungkin kita nyanyi dan doa. Silakan. Mari kita bernyanyi. Serikat persaudaraan. Satu dua tiga ya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sudah Kau beri kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kami memulai pembelajaran kami, bukalah pikiran kami Tuhan. Ya Tuhan, guru-guru kami, berilah guru-guru kami kesehatan ya Tuhan, agar bisa mengajari kami. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak ibu lihat dari sini kita berdelapan semuanya hadir ya. Hadir, semuanya hadir. Sonia, Ranita, Devanya, Mikaela, Risa, Destriona, Marcella, dan Adelia. Semuanya hadir? Ya, hadir. Semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau tes dulu konsentrasinya. Yo, kalau Ibu bilang teguh konsentrasi. Yes. Oke. Tepuk 3 kali semangat. Semangat. Tepuk berapa kali? Konsentrasi. Tepuk 5 kali. Siap belajar. Ayo, tepuk konsentrasi. Yes. 2. Lagi tepuk konsentrasi. Yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Oke. Tepuk tangan. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah awali pembelajaran kita tentang buku untuk berbuat baik. Sudah kita mulai pelajaran kita pada minggu yang lalu. Tubuh merupakan pemberian atau ciptaan Tuhan. Ya kan? Sekarang ada yang ingat ada berapa anggota tubuh? Berapa bagian anggota tubuh kita minggu lalu? Ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Bagian atas itu kepala, bagian tengah badan, dan bagian bawahnya itu kaki. Oke, nanti kita nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, jadi minggu lalu itu kita pelajari anggota tubuh kita itu adalah ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan, pemberian Tuhan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Untuk hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, ya kita lanjutkan dari pelajaran minggu lalu. Tujuannya adalah menghargai keunikan dirinya dan orang lain. Kemudian menyebutkan kegunaan anggota tubuhnya. Kemudian menyebutkan contoh perbuatan baik yang dapat dilakukan dengan tubuh. Dan yang terakhir adalah menunjukkan rasa syukur atas tubuh kita. Jadi ada
tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk pertemuan ini, yaitu menghargai keunikan diri kita dan orang lain. Yang kedua, menyebutkan kegunaan anggota tubuh. Yang ketiga, menyebutkan contoh perbuatan baik yang dapat dilakukan dengan tubuh. Dan yang terakhir adalah menunjukkan rasa syukur atas tubuh. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu. Apa yang kamu lakukan untuk tubuh sebagai pemberian Tuhan? Menggunakan tubuh untuk menolong orang. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan. Menolong orang yang lain. Tubuhnya Menggunakan tubuh untuk membantu orang lain. membantu orang lain, membantu ibu, membantu kakak, membantu adik, membantu teman. Bukan begitu? Ya. Tubuh kita ini diciptakan, diberikan oleh Tuhan untuk tujuan yang mulia. Ya. Untuk tujuan yang mulia, yaitu membantu atau untuk berbuat baik, melakukan yang terbaik. Oke. Satu orang baca dulu tulisannya. Manusia adalah ciptaan. Kenapa manusia dikatakan ciptaan yang unik? Kalian lihat gambar apa yang ada di situ? Ada, orangnya. Samakah orangnya? Tidak. Apa yang membedakan? Ada berapa orang di gambar? Ada 4 orang di dalam gambar. Samakah ke-4 orang yang ada di dalam gambar itu? Iya. Nah, terus bedakan coba. Ada perempuan, ada laki-laki. Yang perempuan samakah wajahnya? Samakah rupanya? Samakah bentuk fisiknya? Demikian dengan laki-laki. Apakah laki-laki itu juga sama? Masing-masing punya ciri, masing-masing berbeda. Walaupun kedua perempuan di dalam gambar, ada 2 perempuan di dalam gambar, tapi bukan berarti kedua perempuan itu punya bentuk wajah yang sama, punya ciri khas yang sama. Demikian juga dengan laki-laki juga, ya, mereka juga berbeda. Itu makanya manusia disebut sebagai ciptaan yang unik. Ya, manusia dikatakan ciptaan yang unik karena manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi manusia diciptakan Tuhan itu masing-masing berbeda. Saya dengan kamu, dengan dia, dengan mereka, kita semuanya berbeda-beda. Kita juga memiliki ciri-ciri khas tertentu, ya, seperti di dalam gambar tadi, ya kan? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya ikal atau keriting malah, ya. Jadi masing-masing manusia itu diciptakan Tuhan berbeda-beda, punya ciri masing-masing. Kita tidak diciptakan sama, sehingga itu sebabnya makanya manusia disebut sebagai ciptaan yang unik. Disebut sebagai ciptaan yang unik, ya. Masing-masing berbeda, tidak ada yang sama. Pun dilahirkan kembar tetapi tetap yang nggak sama, kecuali kembar identik ada yang sama persis dia, begitu ya. Nah, tubuh kita, ya, namanya tubuh, ada bagian atas, ada bagian tengah, ada bagian bawah. Ya, bagian atas ini, ya, kepala dengan alat indera yang ada di bagian kepala.
mata, telinga, mulut, hidung. Di bagian tubuh kita ini, di sini ada organ tubuh kita, organ pencernaan, organ bagian dalam, dan ada di bawah itu bagian bagian bawah itu kaki kita ini yang membawa kita berjalan kemana-mana. Kaki kita ini yang menopang tubuh kita. Tuhan yang begitu maha kuasa menciptakan tubuh kita ini sedemikian rupa. Tentu sekali dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk berbuat baik. Nah, kita nyanyi dulu, kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo berdiri semuanya. Diperhatikan gambar. Dilihat gambar yang ada di slide. Coba lihat dulu. Gambar apa yang ada di dalam slide? Kurang besar? Atau kurang jelas dilihat? Jelas ya. Di dalam gambar ada unta atau domba, ada manusia. Berapa orang? 2. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang beraktivitas di situ laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan sedang apa? Sedang apa perempuannya? Memberi minum unta. Iya, perempuannya sedang memberi minum unta. Ayo, perhatikan di dalam bukunya juga ada ya. Lihat juga bukunya ya. Adalah siapa? Ribka sedang apa yang Ribka? Sedang Mengambil air. Iya. Dan ini minggu lalu kita sudah saksikan, kita sudah tonton filmnya bahwa Ribka sedang mengambil air ke sumur. Rupanya ada Eleazar. Eleazar orangnya Abraham. Dengan onta-ontanya, dengan domba-domba, dengan hewan peliharaannya, dia hendak mencari air untuk diminum. Dan Eleazar melihat Ribka dari jauh. Eleazar mengingat pesan dari tuannya, yaitu Bapak Abraham, untuk mencarikan perempuan menjadi jodoh bagi anaknya Ishak. Ya, Eleazar mengingat pesan dari tuannya untuk mencarikan seorang perempuan untuk anaknya Ishak. Lalu Eleazar dari kejauhan melihat Ribka mengambil air
Lalu Eleazar berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, siapa perempuan yang mau memberikan air yang aku minta nanti, kiranya itulah Tuhan yang hendak ku perkenalkan kepada Tuanku Isa. Lalu singkat ceritanya minggu lalu, Eleazar bicara dengan meminta air untuk diminum. Meminta air untuk diminum. Lalu apakah Ribka mau memberi? Mau. Apakah Ribka mau memberi? Mau. Dengan senang hati Ribka memberikan air yang diminta oleh Eleazar, karena Eleazar sudah kehausan, cuaca sangat panas. Nah, ketika Eleazar melihat respon dan perbuatan baik dari Ribka, Eleazar merasa tersentuh. Eleazar melihat bahwa Ribka hatinya baik, dia memberikan air yang dia minta. Bukan itu saja, Ribka juga menawarkan air untuk diberikan kepada hewan peliharaan. Berikan air kepada hewan peliharaan Eleazar. Iya, untuk peliharaannya juga aku akan timbul airnya. Wah, betapa baiknya seorang Ribka menggunakan tangannya untuk menolong. Ribka menggunakan tangannya untuk menolong. Ribka memberikan air yang dia timba tadi kepada Eleazar untuk dia minum. Bahkan juga memberikan tangannya, tenaganya untuk menimba air supaya binatang peliharaannya juga tidak kehausan. Apakah Ribka sudah menggunakan tangan, menggunakan tubuhnya untuk berbuat baik? Sudah. Apa Ribka sudah menggunakan tubuhnya untuk berbuat baik? Sudah. Apa sudah? Ribka memberikan tenaganya, Ribka mempergunakan tangannya, ya, untuk menimba air untuk diberikan kepada Eleazar dan binatang peliharaan. Binatang peliharaan. Oke, nanti kasih tugasnya untuk mewarnainya, tapi ya ini. Silahkan disimak lagu ini dan ditangkap pesannya. Bagaimana kita menggunakan tubuh kita untuk berbuat baik sambil kita belajar lagunya. Yuk.
gunakan untuk melayani. Terus kaki kita gunakan untuk apa katanya? Ya, berjalan, berlari, mengikut Yesus. Dengan cara bagaimana? Berjalan, berlari, menuju ke gereja untuk mengikuti ibadah. Ya, menggunakan kakinya untuk berlari, berjalan ke gereja, atau berlari atau berjalan untuk melakukan apa yang disuruh oleh orang tua. Menggunakan kata-katanya untuk apa tadi? Untuk melihat apa? Melihat Yesus. Bagaimana kita melihat Yesus? Apakah kita memandang wajah Yesus seperti kita ini saling melihat? Tapi kita melihat Tuhan, melihat Yesus itu lewat karyanya, lewat perbuatannya. Misalnya hari yang bersinar terang, ya kan? Awan langit yang begitu indah. Kita lihat karya Tuhan, kita melihat Yesus lewat karya itu. Betapa kuasanya Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan akan dunia ini. Tuhan berikan matahari untuk menerangi dunia ini. Begitu kita lihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Begitu kita melihat Tuhan. Kita tidak melihat Tuhan sebagaimana kita saling melihat atau kita melihat fisiknya. Tetapi kita melihat Tuhan lewat karya dan perbuatannya yang ajaib atas hidup kita. Jadi katanya kita gunakan untuk apa tadi? Mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Apakah Tuhan langsung berbicara dengan kita? Kita bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-Nya. Kita mendengar suara Tuhan lewat apa? Lewat nasihat orang tua. Kita dengarkan suara Tuhan lewat apa? Bimbingan dari guru juga. Ya, kita mendengar suara Tuhan. Kita bahasa Bataknya tani, mana nion tani itu Tuhan. Untuk itulah tubuh kita ini tadi diciptakan. Kayak di awal tadi Ibu sampaikan, ya, dan Ibu lalu juga bahwa tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan sedemikian rupa untuk tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia. Nah, oke, baik. Lihat slide-nya. Di bukunya juga ada ya, Ibrani 13 ayat 16a. Ayo sama-sama kita membaca Ibrani 13 ayat 16a. Yuk, 3, 2, ya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberikan Tuhan. Iya. Apa pesan firman Tuhan? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Untuk itulah tubuh kita ini diciptakan. Kita harus pakai tubuh kita untuk melakukan perbuatan baik, memberi bantuan kepada teman-teman yang butuh bantuan, memberi bantuan kepada orang tua yang butuh untuk kita bantu meringankan pekerjaan di rumah misalnya. Begitu ya. Oke, baik. Nah, Ibu mau kasih dulu tugasnya. Ini tugas mandiri ya. Tugas mandiri. Ini LKPD-nya Ibu kasih untuk kita kerjakan masing-masing. Instruksi dari apa yang Ibu minta di LKPD-nya ada di situ, bisa dibaca. Kita disuruh memasangkan atau
menjodohkan kegiatan atau aktivitas yang biasa kita lakukan dengan mencocokkannya dengan anggota tubuh atau bagian tubuh kita. Ya, ayo silakan dikerjakan. Ayo. Menjodohkan. Sudah siap? Sudah Sonia? Belum? Sonia belum? Ayo cepat dibaca dengan dilihat ya. Oke, sudah? Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, boleh ya, atau dibaca. Kalau dia boleh dikumpul ya, dikumpul aja. Oke, baik. Yang menggunakan anggota tubuh, ya, membantu ibu memasak. Kita menggunakan apa? Tangan. Berjalan ke gereja. Memuji teman atau menghibur teman yang sedang sedih. Kita pakai apa? Iya, memakai mulut. Jadi mulut kita ini kita pakai untuk berbuat baik. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan dengan mulut. Menyemangati teman, memotivasi teman, menghibur teman yang sedih, membujuk teman yang sedang menangis. Ya, jadi mulut ini nggak dipakai untuk melawan. Mulut gak dipakai untuk apa?
Memang dipakai itu memuji Tuhan, tapi mulut yang dipakai itu apa? Iya, cakap kotor, menyebutkan nama orang tua temannya, menjelek-jelekkan ya. Kalau hanya menyebutkan nama orang tuanya saja, kalau bagusnya nama orang tua kita dipanggil, kita nggak marah kan? Memang nama untuk disebutkan itu, tapi menjelek-jelekkan, mulutnya dipakai menjelek-jelekkan nama orang tua temannya, mulutnya dipakai untuk bercakap kotor. Begitu fungsinya mulut kita, tapi mulut kita ini selain untuk memuji Tuhan, mulut kita ini juga kita bisa pakai untuk berbuat baik dengan cara membujuk teman yang sedang menangis, membujuk adikmu yang sedang menangis supaya ibunya tidak terganggu untuk bekerja. Sudah bisa loh kelas 2. Kelas 2 sudah bisa kan? Iya, sudah mulai bisa bantu ngomong adiknya di rumah supaya orang tua bisa bekerja. Cara mengajak adiknya untuk bermain bersama, membujuk adik ketika menangis, membujuk temannya ketika temannya kehilangan uang di sekolah misalnya, temannya menangis, kita bujuk, ya, kita kita dorong teman-teman kita untuk belajar, kita pakai mulut kita ini untuk melakukan hal yang baik, bukan malah cakap kotor atau menjelek-jelekkan nama teman atau nama orang tua teman. Itu tidak boleh. Bukan itu tujuan penciptaan. Tapi Tuhan ciptakan tubuh kita ini, semua anggota tubuh kita ini tadi untuk berbuat baik. Oke, baik, terima kasih. Semuanya mengerjakannya dengan baik. Ya, lalu satu lagi, Ibu mau kasih satu ini supaya Ibu mau lihat kreasinya dulu. Ibu kasih dulu gambar LKPD yang kedua. Ayo, semuanya membawa warna. Semua membawa warna. Ayo, silahkan diwarnai. Ya, suka hatinya mau warna apa. Tapi kalau ada gambar pohon itu biasanya warnanya hijau. Nah, warnanya hijau. Daunnya, pohonnya warna apa? Coklat bisa, hijau juga memang bisa, hijau tua, ya. Oke, kalau rambut itu warnanya rambut itu warnanya hitam. Oke. Nah, ayo diambil pewarnanya, lalu ayo coba, ayo berkreasi sekarang. Siap. Berkreasi, warnai gambar. Ayo, silahkan diwarnai.
Ya, mewarnai itu searah ya. Biasakan mewarnai searah. Jangan dibolak-balik. Biar rapi. Jangan dibolak-balik. Masalah. Biasakan mewarnai itu searah. Iya. Gambar sudah ini cantik. Iya. 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 Bagus dibikin loh. Nanti gambarnya kita pajang di dinding kelas. Ditulis namanya, gambarnya nanti dipajang loh di dinding kelas kita supaya tampak lebih bagus lagi. Ayo, buka di sini. Rambut itu warna hitam. Ya. Warna rambutnya si Ripka. Ripka tadi ya. Searah. Ya. Sudah yuk, ibu tunggu. Nanti bisa ditempel di dinding. Ya. Ya, gambar siapa paling cantik? Gambarnya paling depan. Dipajang di dinding kelas.
kepada hewan peliharaan Eleazar jika menggunakan tangannya untuk menolong, untuk membantu. Ribka menggunakan tangannya untuk berbuat baik. Ribka berbuat baik kepada Eleazar dan anak peliharaannya dengan menyumbangkan air untuk mereka. Sudah ya? Sudah? Belum? Sudah belum? Oke, sudah ya?
bagus kita pajang di dinding kelas. Yo, oke baik. Yang paling bagus dan menarik kita pajang di kelas. Apa semua yang dipajang ini? Semuanya. Baik, silakan duduk kembali. Duduk. Tubuhku untuk berbuat baik. Ya, ingat tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan dengan sempurna untuk kita pergunakan untuk hal yang baik, melakukan perbuatan baik. Sekali lagi, mata kita tadi kita gunakan untuk melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu dengan melihat perbuatan Tuhan, kita semakin apa? Coba, kita semakin membutuhkan kasih dan pertolongan Tuhan. Kita pakai telinga untuk mendengar firman. Kita pakai tangan untuk menolong. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Ya. Kita Tuhan dan harus kita jaga dan harus kita rawat. Oke. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan memberkati anak-anakku semuanya, memberikan kesehatan, menambahkan hikmat sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa kembali belajar dengan senang sukacita. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Tuhan, ku bila hati kawanku. Yuk kita berdoa. Bernyanyi. Kita bernyanyi. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkahku, jatuh dan kehendakmu jadi panduku, terima kasih Bapa untuk pertolongan penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong setiap anak-anak untuk boleh mengerti, memahami, serta melakukan apa yang Engkau kehendaki. Lakukan perbuatan baik dengan tubuh kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan tubuh jiwa dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami dan kami